Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Saya berharap Pak Ganjar, Pak Anies segera ketemu. Juga para tokoh-tokoh, para pakar-pakar, para akademisi, deklarasi bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal, pemilu curang. Tangkap itu Ketua KPU, tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh landasan hukum. Apa dasar mereka membuat quick count mengumumkan Prabowo menang? Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Dia bukan lembaga pemilihan umum. Iya kan? Biasanya kan dia tulis di sana, di televisi, ditulis besar-besar. Quick count bukan rujukan mutlak. Hanya sampel. Hanya dalam rangka untuk evaluasi prediksi. Tidak ada kalimat itu. Bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Bahkan mereka mengatakan quick count ini sudah terbukti. Tidak bisa diragukan. Ini data ilmiah. Ya, data ilmiah apa? Pemilu ke pemilu itu dengan dasar quick count itu di dalamnya mengandung unsur kecurangan. Oke, jadi berarti kesimpulan Bung Faisal ingin mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain Anies dan Ganjar mendeklarasikan menolak pemilu curang ini. Iya, menolak pemilu curang dan mendukung kampus untuk memasukkan Jokowi. Oke. Karena ini sudah rusak demokrasi. Ini menurut saya bukan satu politik biasa lagi. Ini pertarungan apakah hak kedaulatan politik rakyat ini bisa dalam bernegara diselamatkan, atau kemudian lewat pemilu yang abal-abal ini melanggengkan kebangkitan mafia bernegara, kejahatan dalam negara. Berarti dalam waktu dekat ini Anies dan Ganjar harus ketemu ya? Saya mau kasih contoh ini, Bang. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Anies mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, silakan datang ke DPR, berkumpul di DPR untuk mengadukan protes kalian terhadap pemilu curang, saya yakin bisa 10 juta rakyat berkumpul sana, Bang. Karena emosi rakyat itu terhubung dengan mereka. Pada wilayah ini, mereka harus sadar bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Rakyat sangat berharap, sangat sayang, sangat cinta, sangat sungguh-sungguh bersama, setia kepada Anies maupun Ganjar. Buktikan saja. Silakan saya tantang. Kalau misal besok Pak Anies dengan Pak Ganjar keluar di konferensi pers, seluruh pendukung perubahan, pendukung Anies maupun pendukung Pak Ganjar, kami bikin pertemuan nasional di gedung DPR dan bawa C1 dari masing-masing TPS, dari 800.000 TPS, 10 juta orang kumpul, Bang. Anies dan Ganjar segera mendeklarasikan menolak pemilu curang dan menghimbau kepada seluruh konstituen dan rakyatnya turun ke jalan, datang ke DPR. Datang ke DPR masih tersisa tuh. Parlemen kita. Datang aja. Kemarin kan kita lihat, subuh hari jam 3, jam 4 subuh aja orang udah datang ke sampai 2-3 juta. Dan nah, itu pula di Semarang dan di Semarang, di Makassar, di Jawa Timur, itu kan ada pertemuan-pertemuan Pak Anies dengan hampir di atas 1 juta orang. Di berbagai wilayah ada ratusan ribu. Nah, kalau Pak Anies mengatakan, mari kita cari keadilan, untuk mendapatkan keadilan hanya yang tersisa menggunakan hak konstitusi. Anies dan Pak Ganjar. Iya, Pak Ganjar berkonferensi pers dengan Pak Anies. Mari kita datangi gedung DPR, bawa C1, 10 juta rakyat datang. Demi tugas suci yang mulia.
kita tanda tangan di petisi perubahan kita pada hari ini. Kita tuliskan tinta-tinta perubahan melalui tanda tangan kita di petisi perubahan yang ada di sana. Silakan teman-teman.